hutang wak kepada Allah. Halun awak bayar leh. Jadi ibu-ibu kuat doya masih berhutang jo puasa Ramadan sejak SMP, sejak SMA dulu sampai kini, capek-capek lah bayar. Kok keluar dari ruang kau mati ya wiko. Di sidang di mahkamah Allah kira-kira aja wak. Kalau hutang ke manusia mungkin pas hari meninggal wak, datang orang takziah tu tagak mamak rumah. Kepada jamaah nanti bawa di rumah, kami selaku ahli waris dari almarhum, ku ada salamu hidup almarhumah atau almarhum, hutang piutang, hutang pitih nambah bilang, hutang ameh nambah tahiyah, hutang kain nambah cabiak, kami selaku ahli waris minta direlakan. Kata orang yang hadir, yo kami relakan, kami maafkan, selesai. Hutang puasa aja Allah bang. Hutang rukun Islam kau baca caranya. Di koperasi bisa diputihkan, tak di bank bisa diputihkan. Nah maka puasa Ramadan itu perlu capek-capek diganti, dan sampai tiba Ramadan berikutnya wak masih berhutang, termasuk puasa yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli da'in dawa'un fatadawau. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salawat puji selebar syukur kita pulangkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sebarasiah salawat sajaniah salam kita pulangkan ke Nabi Muhammad junjungan alam. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mempertemukan awak pagi kini di Masjid Asy-Syifa, dan ini mungkin pertemuan yang kesekian. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di antara sunnah beliau pedoman hidup untuk kita, Allah yang menurunkan penyakit, setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Bapak Ibu rahimakumullah yang kita hormati, Ibu pimpinan, kemudian seluruh kita yang hadir. Sesuai pesan kemarin, dadakan Ibu ceramah pagi, insyaallah Ustaz. Jam berasa jam 8 sampai jam 9 on time ya Ustaz. Membawa ke pulang kampung. Ternyata ambo yang terlambat. Karena hari membaca masih pagi, ambo kira jam 7 hari, kira jam 8 hari. Baiklah, jemaah rahimakumullah. Sesuai dengan tema acara Tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Dalam tradisi orang awak dulu ya, mungkin sejak zaman Siti Nurbaya, ada peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi. Kemudian ada tambahan di bulan Ramadan, peringatan 17 Ramadan. Sekitar tahun 2000 muncullah peringatan atau dianggap hari besar, peringatan 1 Muharram tahun Hijriah. Dan lebih terakhir kini muncullah cara Tarhib Ramadan. Baru hari-hari terakhir. Jadi itulah kesibukan Ustaz-Ustaz menjelang bulan Ramadan ya. Mulai dari hari Jumat, hari Minggu, Minggu tu pagi, siang, malam 3 kali. Senin orang laweh, tadi malam di Batu Sangka, kini di Sika, biko malam tu dipaksakan pulang kampung Ustaz ya. Nak berang orang kampung atau sambung lebih suat ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan menambah pengetahuan umat tentang Islam. Karena peningkatan iman dan takwa harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan ada peningkatan iman dan takwa. Walaupun setiap khutbah Jumat para khatib berpesan ittaqullah haqqa tuqatih. Usikum wa ijaya bittaqwallah. Setiap ada acara ada himbauan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Kalau tidak dimulai dengan ilmu, rasanya sulit akan terwujud. Dan yang kaitkan acara Tarhib Ramadan tentu supaya Ramadan itu lebih berkualitas, lebih bermakna. Rahimakumullah, ayat yang hafal di awak yang akan acok awak dengar-dengar. Mulai dari kini ya, sampai sebulan kamu ko.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Kalah apa sudah awak. Walaupun ya ayyuhallazina amanu banyak dalam Al-Quran, tapi kalaulah sekitar bulan Ramadan lanjutannya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa kau tidak keistimewaan umat Islam. Orang-orang terdahululah melaksanakan ibadah puasa. Walaupun zaman dulu tu mungkin ilmu kesihatan orang masih di bawah ilmu kesihatan orang kini. Dan banyak para dokter yang ada dulu puskesmas di RSUD lah. Jauh sebelumnya orang telah melaksanakan ibadah puasa. Berarti ibadah puasa itu ibadah yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Dan di akhir ayat, tujuan dari ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Agar terjadi proses peningkatan ketakwaan. Maka di dalam Islam, setiap ibadah itu memiliki tujuan, bukan sekedar rutinitas. Contoh ibadah salat yang awak kerajakan 5 kali sehari semalam, tujuannya tidak lain tidak bukan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti salat itu ingin merubah tingkah laku, perilaku, akhlak, sopan santun, cara hidup orang yang salat. Itu target dari salat. Bukan sekedar penunaian kewajiban belaka, tapi ada yang dituju. Termasuk ibadah haji. Liyazkurum, agar mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Berarti makin sering haji, makin nacu umrah, awak tu tambah soleh, tambah baik daripada hari-hari sebelumnya. Tapi kalau pulang haji tak muah baraja, tak muah mendalami Al-Quran dan hadis, maka 1000 kali pergi haji dan umrah tidak akan membekas sama sekali. Sama dengan tadi, semua harus diawali dengan ilmu. Sedangkan ibadah salat awak contohkan, ibadah haji, kalau puasa jalih la'allakum tattaqun. Dan contoh tauladan awak dalam masalah puasa tidak lain tak bukan tentu Rasulullah SAW. Banyak nanti hadis-hadis yang akan disampaikan oleh para buya, para ustaz di bulan Ramadan terkait dengan puasa. Kini awak ambil satu hadis dalam Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah. Kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yanzilu alaihi Jibril fayuridu alaihi al-Quran fakana khairun min rihil mursalah. Aisyah Ummul Mukminin menceritakan adalah Rasulullah SAW sosok yang dermawan. Dermawan tu kalau bahasa dulunya suka bersudahkah, suka beragiah. Kalau bahasa kininya suka berbagi. Bahasa lebih tingginya donasi. Mungkin lebih dari itu istilahnya filantropi, budaya membantu orang lain. Tak tahu waktu nang katibu ko alu istilahnya. Itulah Rasulullah SAW seorang yang dermawan. Dan Rasulullah telah dermawan jauh sebelum beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Nabi sosok yang dikenal suka membantu, suka berbagi. Waktu turun wahyu yang pertama, Iqra, Nabi kan menggigil. Nabi langsung lari pulang. Tiba di rumah Khadijah, kata-kata Nabi, Zammiluni, zammiluni. Selimui ambo, selimui ambo. Kedinginan Nabi, kalau dingin keluar. Khadijah isteri yang bijaksana. Sama je nasihat ibu tadi. Bahasa Khadijah adalah bahasa yang menenangkan jiwa Rasulullah. Tak terpakir lah dah. Nabi dalam kondisi seperti itu tak lo camehnya, tak lanya sorak-sorak nak. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Khadijah, jangan takut, jangan khawatir dari apa yang terjadi. Engkau adalah orang baik. Engkau suka memuliakan tamu, engkau suka berbagi kepada orang lain, engkau suka membantu orang lain. Yang terjadi untukmu adalah kebaikan. Itu kata-kata luar biasa dari Khadijah untuk menenangkan Rasulullah yang baru saja menerima wahyu
yang pertama. Setelah itu baru Khadijah bagi tahu pamannya Waraqah ya. Disampaikanlah bahasa suaminya Nabi Muhammad terjadi kejadian seperti itu, kemudian baru datang pamannya dan disampaikan oleh Waraqah. Sama juga kata-kata Khadijah, jangan takut, jangan camih loh. Yang datang itu adalah Namus. Yang datang itu adalah Jibril yang juga datang kepada rasul-rasul sebelumnya. Jadi baik Khadijah, baik Waraqah ternyata orang yang bijaksana. Walaupun oleh ikut pelatihan dalam pelayanan, tapi bahasanya menenangkan Nabi Muhammad sebagai pasien. Itulah tauladan dari Khadijah, itulah tauladan dari Waraqah, seorang tokoh ahli kitab ya, yang merupakan paman dari Khadijah. Jamaah rahimakumullah. Seperti itulah Rasulullah seorang yang dermawan. Dan Rasulullah di dalam hadis diceritakan tidak pernah menolak tangan yang mengimis. Kalau tidak ada yang kedagihan Rasulullah mencari orang lain yang bisa membantu. Dan itu berulang kali terjadi. Bahkan kadang datang tamu Rasulullah yang akan dihidangkan untuk tamu, tidak ada. Maka Rasulullah menyampaikan di masjid, ambo ada tamu. Sia yang bisa menjamu. Akhirnya ada beberapa sahabat, ya jambo salahnya. Karena rumah tangga Nabi Muhammad berbeda dari rumah tangga awak kini. Kalau awak kini yang kedimakan siang ada, yang kedimakan malam ada. Untuk sebulan ke mungkinlah ada. Tak ada di rumah awak di HP lah siap. GoFood, Maxim lah ada yang mengirim mereka. Model itu awak kini. Rasulullah jauh berbeda daripada kondisi awak. Makanya nanti di bulan Ramadan ustaz-ustaz akan membahas masalah puasa, masalah niat. Maka di antara hadis yang akan disampaikan, bolehkah berniat di siang hari ya? Karena Rasulullah SAW pernah selesai sembahyang subuh ya. Kemudian awak kini pulang sembahyang subuh, tiba di rumah kata Nabi, lihat ada sarapan tak? Lihat ada yang kau dimakan, kata Nabi ke Aisyah. Jawab Aisyah, tak ada yang kau dimakan ya Rasulullah. Jawab iya tak ada, berarti tak ada yang kau dimakan. Jawab Nabi, fa ana saim. Berpuasa selain. Bayangkan. Kemudian itu kondisi Nabi Muhammad. Kondisi Rasulullah. Padahal bila pemimpin umat, presiden, malah biarlah pada presiden lah. Bila pemimpin di kota Madinah, tapi itu yang terjadi. Tidak ada yang kau dimakan, ya ambo puasa. Seperti itu rumah tangga tauladan. Seperti itu rumah tangga baiti jannati yang wa ulang. Rumahku adalah surgaku. Seperti itu kondisinya. Rumah yang paling diberkahi oleh Allah, rumah tauladan sampai hari kiamat. Sampai ke ukuran rumah Nabi. Ukuran rumah Nabi itu kan 6 kali 8 dibagi 2, berarti 3 kali ampek. Bayangkanlah 3 kali ampek sekadang aja. Tempat ibu tu ampek. Tambah kemari 3. Sekadang itulah rumah Nabi. Makanya muncul hadis dalam bab fikih, apakah menyentuh perempuan yang tidak mahram melawan jenis itu membatalkan wuduk? Maka salah satu hadis yang disampaikan, Nabi salat tahajud, ketika akan sujud tanya tu kaki Aisyah taunju akan muka, tabu lintang ditampak sujud Nabi. Maka kaki Aisyah tu didorong oleh Nabi, kemudian Nabi sujud. Kemudian itu mana sampai rumah Nabi. Bandingkan dengan rumah awak kini nak, rumah kamarnya banyak, lantainya cik 2-3 lo, pagar rancak. Tapi sudahkah rumah awak bisa dianggap baiti jannati, rumahku, surgaku? Seperti itu rumah tangga Rasulullah. Rumah tangga yang bisa dijamin sakinah, mawaddah, warahmah. Kan itu yang awak inginkan. Moga-moga walaupun rumah awak kadang-kadang kini yang kena makan banyak, awak tetap berusaha rumah tangga awak tu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu pesan Rasulullah bahas supaya rumah tu memang mendapatkan rahmat dari Allah. Ada sebuah hadis ya. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadhal ma' fi wajhiha fa shalla jami'an. Allah akan mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada seorang suami yang bangun di malam hari, kemudiannya salat, kemudian dibangunkannya istrinya. Kalau istrinya susah untuk dibangunkan, dipercikkannya air ke wajah istrinya. Kemudian suami istri itu sama-sama salat dan bermunajat kepada Allah. Lanjutan hadis, Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada seorang istri yang bangun di malam hari, kemudiannya salat,
Kemudian dibangunkannya suaminya. Kalau suaminya susah untuk dibangunkan, dipercikkannya air ke wajah suaminya. Kemudian suami isteri itu sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu petunjuk Rasulullah. Kalau ingin rumah tangga itu sakinah, mawaddah warahmah. Nah, kini wak bawasalah ke rumah tangga wak surang-surang. Barakali wak membangunkan isteri wak untuk tahajud. Dan barakali lo isteri membangunkan suaminya untuk tahajud. Sedangkan ibadah tahajud itu adalah ibadah sunat, tapi suami isteri didorong Rasulullah untuk saling membangunkan. Apalagi dalam masalah salat 5 waktu yang wajib. Jadi tadi malam membuat ceramah di Simabua ya. Membuat tanya ke ibu-ibu, Bu, le ada apa-apa menjaga ibu untuk salat tahajud? Ndak. Ditanyalah apa-apa. Le ibu menjaga apa? Indak lo jawabnya. Tapi ibu ndak lah kau bertanya kini dah. Cuma awak salah bertanya ke pribadi awak surang-surang. Awak salah yang menilai rumah tangga awak tu. Bawa suami isteri saling mengingatkan dalam yang sunat, apalagi dalam yang wajib. Ke yang perlu di rumah tangga. Isteri menjadi ibadah isteri menjadi tanggungjawab suami. Sejak selesai ijab kabul aku terima menikahi anak bapa dengan mahar seperangkat alat salat tunai. Sah kata saksi selesai pernikahan. Maka ibadah isteri menjadi tanggungjawab suami. Suami harus mengingatkan hal-hal yang wajib dalam agama sampai ke hal yang sunat. Termasuk menjelang Ramadan, walaupun Ramadan awak 2 hari lainnya. Sehari lainnya nah. Sehari lainnya bisa wala tarawih. Dalam puasa apa yang sering diingatkan? Perempuan mengganti puasa Ramadan. Kalau kami yang di muka, kau yang saleh-saleh sesadonya. Nah, kami akan puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, kalau ibu-ibu tentu ada kosongnya mereka. Agak 10 hari atau sekian hari. Dan itu puasa Ramadan wajib diganti. Kama saya buat ceramah bertanya, lah tak ganti puasa ibu-ibu sajak gadih dulu sampai kini. Jawabnya alun. Memang itu saya jawab. Jarang yang menjawab Allah alun. Kemudian nambah lanjutkan pertanyaan, lai tahu ibu-ibu bara yang akan diganti? Ndak, karih lo indaknya. Sudah halun indak lo lah. Kalau hutang koperasi li tak kena. Hutang arisan li tak kena. Hutang kawan waktu kuliah dulu kadang tak kena ada wak baru. Ini hutang kamu dulu mak. Termasuk ambo sendiri ada kawan ambo lah jadi ustaz kondang tu macam-macam tak kena ada ambo walaupun ambo relakan ini waktu kuliah dulu hutang jombo Madinah mak. Seperti itulah awak kalau hutang ke manusia yang bisa direlakan oleh manusia, tapi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang Ramadan, rukun Islam, bukan puasa sunat Senin Kamis, 6 hari di bulan Syawal, bukan puasa putih tengah bulan, tapi puasa Ramadan. Rukun Islam tiang agama. Banyak tinggal dah awak ndak tahu luak hutang tu lah. Kira-kira bawa mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Awak ingin dia masuk surga, tapi hutang ada lunas kepada Allah lah. Setiap ada ustaz-ustaz ceramah, semoga dosa awak yang hadir diampuni oleh Allah. Amin. Semangat amin awak. Tapi hutang awak kepada Allah, halun awak bayar lah. Jadi ibu-ibu kuat doya masih berhutang jo puasa Ramadan sejak SMP, sejak SMA dulu sampai kini, capek-capek lah bayar. Kok keluar dari ruang kau mati ya wiko. Di sidang di mahkamah Allah kira-kira aja wak. Kalau hutang ke manusia mungkin pas hari meninggal awak datang orang takziah tu tagak mamak rumah. Kepada jamaah nanti bu di rumah kami selaku ahli waris dari almarhum. Ku ada salamu hidup almarhumah atau almarhum hutang piutang, hutang pitih nambah bilang, hutang ameh nambah tahiyah, hutang kain nambah cabiak, kami selaku ahli waris minta direlakan. Kata orang yang hadir, yo kami relakan, kami maafkan, selesai. Hutang puasa aja Allah bang. Hutang hak rukun Islam kau baca caranya. Di koperasi mungkin bisa diputihkan, tak? Di bank bisa diputihkan. Nah, maka puasa Ramadan itu perlu capek-capek diganti. Jangan sampai tiba Ramadan berikutnya wak masih berhutang. Termasuk puasa yang lama. Nah.
Kadang pas awak bertanya mereka apa-apa galaknya tak. Tapi apa-apa ikut bertanggungjawab. Lain tak suami awak mengingatkan awak untuk mengganti puasa Ramadan kau? Tak. Kadanglah 20 tahun berumah tangga lah, 30 tahun lah, 50 tahun balaki, babini lah, beranak lah, bercucu. Tapi suami tidak pernah sekali Allah je mengingatkan isterinya untuk puasa Ramadan. Bara malang dapat suami itu. Tapi itu harus sama-sama awak koreksi, awak perbaiki kalau terkait puasa Ramadan. Jam Ustaz, jam 8 sampai 8 sampai jam berapa ke Ustaz? Sampai jam berapa? Ya, salah. Nah, awalnya tentang kedermawanan Rasulullah. Jadi betuju isteri walaupun suami awak ndak lo taat-taat bana. Biasa-biasa ndak lo jadi alasan bagi awak untuk malih dalam beribadah. Karena ada lo isteri-isteri kini katanya, isteri itu tergantung kan iya tuh. Kalau ada yang seperti itu mahlu, berarti awak kalah lo daripada isteri Fir'aun. Fir'aun itu kan orang paling kurang ajar tu ngaku Tuhan. Tapi istrinya wanita salihah luar biasa. Doa isteri Fir'aun, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Oh Tuhan, bangunkanlah untuk ambo istana di sini di surga ya Allah. Jadi di dalam Al-Quran surah apa tu pasti ayatnya lupa ya. Jadi isteri Fir'aun itu munajat dan doanya. Walaupun gedung-gedung megah lah dibangunkan oleh Fir'aun, semua kemewahan dipenuhi oleh Fir'aun, semua pembantu pelayan dipenuhi oleh Fir'aun, langkuk kebutuhan isteri Fir'aun, tapi isteri Fir'aun tidak terlena dengan kenikmatan duniawi. Dia tetap bermunajat kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga. Begitulah awak kini barabana kadang gaji suami awak dibeknya rumah, dihagiannya segala kebutuhan awak, gaji awak tak pernah peduli. Tapi kalau tidak peduli dengan ketaatan awak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah. Tak pernah mendorong awak untuk salat tahajud, tak pernah menyuruh awak untuk lebih taat, tak pernah menasihati awak untuk mengganti puasa Ramadan. Maka rumah yang dibangunkan segala kemewahan dunia itu tidak ada artinya. Boleh jadi itu yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Itu yang boleh jadi membawa kita untuk berenang di neraka jahanam kelak. Kerana awak perlu waspada. Jamaah rahimakumullah. Wa lanjutkan hadis tadi. Nabi orang yang sangat dermawan. Lanjutan hadis, dan Nabi itu sangat dermawannya di bulan Ramadan terjadi proses peningkatan ketakwaan, keimanan dan akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah itu sempurna, awak tidak khawatir. Tapi di bulan Ramadan itu lebih dari biasanya. Nabi lebih banyak berbagi, lebih banyak membantu daripada hari-hari biasanya. Sebabnya itu yang dilanjutkan dalam hadis tadi. Hina yanzilu alaihi Jibril. Ketika datang kepadanya Jibril, maka setelah setiap malam di bulan Ramadan, jadi tiap malam bulan Ramadan tu Nabi Muhammad bertemu jo Jibril. Bertemu Nabi Muhammad jo Jibril tentu berbeza kalau awak bertemu kini. Kalau awak bertemu kini, kalau awak orang petani bertemu bararago ortel kini, bara pupuak kini, bara rago lado, tu tanya. Kalau orang-orang PNS kini bertanya, tunjangan awak kini kau efisiensi kena atau tidak? Kalau ibu lah berita gembira tadi, kalau kesehatan kau tidak banyak kena, berarti kami yang kena isu. Kami yang guru-guru termasuk tadi pagi orang lah bertanya masalah MTQ. Mungkin MTQ sebagian pesertanya lewat tu efisiensi, penamping pun efisiensinya. Lebih macam-macam orang. Ya, nanti tanggal 1 jam 00 tu lah untuk mamak sekanduang sado baca doa lah. Yang rahimah itu otak kalau bertemu. Tapi Nabi Muhammad bertemu jo Jibril, tentu tidak itu ceritanya. Ceritanya tidak lain, tidak bukan dilanjutkan dalam hadis fayuridu alaihi al-Quran. Dalam pertemuan itu Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada Jibril. Ayat-ayat yang telah turun sabalun itu dimurajaah, diulang balik oleh Nabi Muhammad bersama Jibril. Kemudian anak-anak tahfiz kini murajaah, mengulang hafalan. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan di Ramadan yang terakhir sebelum baginda yang mulia wafat, Rasulullah 2 kali khatam Al-Quran bersama Jibril di bulan Ramadan.
Mungkin tu sebuah isyarat nak tanda-tanda Rasulullah ka wafat lah. Biasanya sebulan Ramadan tu sekali khatam Nabi Jibril. Tapi Ramadan yang terakhir itu 2 kali khatam Nabi bersama Jibril. Maka dalam syarah hadis, banyaknya Rasulullah membaca Al-Quran itu lah meningkatkan keimanan Nabi. Proses interaksi yang luar biasa antara Rasulullah bersama Al-Quran. Kerana awak sama apa ayat yang itu disampaikan buya-buya ustaz-ustaz. Innamal mu'minuna alladzina idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman disebut nama Allah gemetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kini Rasulullah bana yang membaca ayat itu. Maka ayat itu memberikan bekas kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bertambah kedermawanan Rasulullah. Tambah lo di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, lipat ganda amal-amal soleh. Dan adalah Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang menyebarkan kebaikan. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Berarti ada 2 hal dalam hadis tadi di bulan Ramadan. Pertama, kedermawanan, banyak bersedekah, banyak berinfak. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Dan itu adalah tiang pokok dalam Islam. Banyak bersedekah, banyak berinfak. Islam dibangun dengan kekayaan, bukan dengan kemiskinan. Kalau tadi wak ceritakan susahnya Rasulullah, tapi itu tidak setiap hari. Ada dalam kondisi tertentu, kondisi stabil, Nabi Muhammad itu makanan yang paling disukainya adalah langan dan pau. Daging, berarti daging kambing, daging unta. Kalau ayam tu jarang nak. Dan minuman yang disukai Rasulullah adalah susu dan madu. Berarti Nabi itu berkelas lah minumnya. Makanannya yang bergizi lah. Seperti itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kehidupan beliau bisa kaya, bisa miskin, bisa cukup, bisa sedang, bisa kurang. Itu di dalam kehidupan Rasulullah nampak sadonya. Karena Rasulullah tauladan untuk orang kaya, tauladan untuk orang miskin, tauladan pula untuk orang yang hidupnya sederhana. Kembali kepada kedermawanan. Rasulullah SAW seorang yang dermawan, itulah awak sampaikan tadi. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain itu dididik oleh Rasulullah untuk dermawan. Maka awak cari kalau Rasulullah mengumpulkan infak dan sedekah untuk kebutuhan umat, untuk baitul mal, kebutuhan orang miskin, untuk pergi perang, orang yang menyumbang itu luar biasa dermawannya. Contoh Abu Bakar. Pernah sekali Rasulullah mengumpulkan infak dan sedekah, Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Sampai Nabi pun bertanya, "Madza tarakta li nafsika wa li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Jawab Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Ya tidak tahu dengan jawab. Makanya wajar Abu Bakar dijamin masuk surga. Itu sumbangannya baru halun keberanian, halun perjuangannya lah. Begitu juga sahabat yang dikenal dermawan Utsman bin Affan. Waktu perang Rasulullah, perang yang terkenal, perang Tabuk, perang terakhir sebelum Rasulullah meninggal. Waktu itu umat Islam lah banyak, karena itulah tahun ketiga walih menjelang Nabi meninggal. Lah berjalan proses dakwah yang panjang menjelang Nabi wafat, ada perang Tabuk, perang terakhir yang dihadiri oleh Rasulullah, umat Islam lah banyak. Yang pai parang itu sekitar 20.000 orang lebih. Dan jaraknya 300 kilo dari Madinah, dari Siko ke Pekanbaru. Yang akan barangkek itu 20.000 kira-kira barang makan sehari itu. Tak taluk di catering barang panjang. Apalagi makan orang parang barang bungkus itu. 20.000 orang yang akan berangkat. Jarak yang jauh, mungkin perjalanan habis 1 bulan. Maka Rasulullah mengumpulkan infak dan sedekah wakaf dari para sahabat. Maka Utsman bin Affan menyumbangkan 100 ekor unta, 200 ekor unta, sampai akhirnya menyumbang 300 ekor unta. 1 ekor unta itu kini harganya mungkin 70 juta. 70 juta kali 300 berapa? 21 miliar teman. Kemudian Utsman menambah lo peti kes 1000 dinar. Sedinar tu hampir 1/4 gram ameh. Kini ameh mahal. Mungkin 7 juta lah mungkin. 7 juta kali lo 1000. Orang tu dah 7 miliar lah.
Jadi Utsman sekali bersedekah tu 28 miliar. Tu Utsman baru untuk perang Tabuk. Tambahlah sahabat yang lain yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, nya langsung cash 10.000 dinar. Berarti 70 miliar, berarti lebih lah. Sekian miliar. Itu sahabat-sahabat yang lain. Bayangkan Rasulullah selama 10 tahun di Madinah, perang itu ada sekitar 60 kali. Dan perang masa lampau, perang masuk ini sama membutuhkan biaya yang banyak. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang kaya. Maka warisan sahabat Nabi itu dalam sejarah diceritakan, meninggal sahabat ada yang warisannya sampai triliun, setengah triliun, sekian miliar. Karena memajukan umat itu membutuhkan dana yang banyak. Makanya di dalam Al-Quran, aqimus salah wa atuz zakah, dan itu sekitar 30 kali dalam Quran. Atuz zakah, bayar zakat. Kalau awak nak berpitih, Allah yang kena zakat. Zakat fitrah saya tiap tahun. Itu barangnya sampai 40.000 tu saya bengkui nasi kapau, kadang tak lo dapat ke ni lah. Jadi itu kan motivasi untuk kaya tu. Atuz zakah tu motivasi untuk kaya. Kalau aqimus salah 5 kali sehari semalam. Ini 7 balik rakaat yang wajib, tambah yang sunat. Tapi kalau atuz zakah, itu zakat harta, maka bersyukurlah kalau gaji wak lah dipotong tiap tanggal 1. Jangan berang lo. Alhamdulillah orang pandang panjang betul-betul. Jadi Islam itu dibangun dengan kekayaan, maka perlu berusaha untuk kaya, bekerja keras untuk kaya, dan tanamkan sifat dermawan di dalam diri awak. Jemaah rahimakumullah. Maka di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, saat awak harus banyak berinfak dan bersedekah. Lah kebiasaan lah orang awak tiap bulan Ramadan tu metong zakat, biasanya orang kaya-kaya. Macam-macam linang zakatnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Tak tahu ambo disikon tabara zakatnya setahun tak tahu lah. Termasuk ibu-ibu nak walaupun lah dipotong tiap bulan, tapi kalau pitih tu menumpuk saya di bank, ya umpamanya Januari 2020 sampai lo Januari 2025, pitih menumpuk di bank gaji di bank lah sampai lo senisab, ya zakatnya ya don keluar lah, dia lah keluar tiap bulan. Tapi kalau Januari 2025 sampai lo Januari 2026 nang gaji kau tak pernah lo ambil, maka keluar zakatnya lah. Karena hitungnya lah berbeda ya. Kalau di tahun berjalannya tak keluar zakatnya, macam lah keluar. Tapi kalau tambah lo setahun lah, berarti keluar zakatnya ya. Termasuk perhiasan awak ameh ini ya. Tu keluarkan zakatnya. Perhiasan yang tak keluar zakatnya subang. Dia tak pernah awak buka lah. Berarti itu murni perhiasan. Tapi kalau bantuannya bantuan perhiasan, pakainya sekali pas orang baralik saja, pas hari raya saja, maka yang terbaik itu tetap keluarkan zakat meskipun bantuannya perhiasan. Tapi subang awak walaupun baliknya 10 kilo tu tidak keluar zakatnya. Dan ini awak pakai taruh kan. Itu perhiasan. Jadi makanya awak perlu berhati-hati ya. Dan berzakat bukanlah kewajiban orang kaya. Berzakat bukanlah kewajiban orang kaya. Contohnya, ada orangnya tak punya rumah, tak punya auto, tinggalnya di tepi sawah di Pondok Buruk, tapi nya ada rencana ambil rumah, banyak amehnya. Maka setelah disimpannya 1 tahun, amehnya tadi simpanannya itu wajib keluar zakat. Sementara ada orang kayanya ambil rumah, autonya banyak, tak ada pitihnya terletak, otomatis tidak keluar zakatnya. Maka jangan awak fahami lah kaya awak besok baru keluar zakat. Makanya di situ perlu je berhati-hati. Karena cenderung lah masyarakatnya alun kaya, alun punya rumah, alun punya auto, walaupun banyak betul tak keluar zakat. Dia zakat bila lo kan ambil rumah lah. Jadi hitungnya kepada simpanan ya. Makanya orang menyebutkan umat Islam yang wajib zakat, kau yang mengeluarkan zakat 10% baru. Antara 5 dan 10% baru yang berzakat. Itu pastinya untuk orang Basnas yang tahu baca cara menghitungnya. Marahimakumullah. Jadi kesimpulan bagian yang pertama, bulan Ramadan besok banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam tengah masyarakat yang perlu diperbaiki, orang cenderung memahami mana kadang membantu sekolah, membantu musaji. Maka kadang dalam pikiran orang kadang pahalanya berwakaf ke musaji. Mana kadang wakaf je infak, kadang pahala wakaf, itu tidak benar ya.
Gadang pahala itu tergantung kebutuhan. Kadang ada mana musajid dibangun orang 10 miliar tapi tidak ada infak sedekah untuk operasionalnya musajid itu wazir tu. Tak ada honor gharim, tak ada untuk muazzin, untuk imam. Maka wakaf yang sekian miliar itu mubazir. Maka dalam kondisi seperti itu, infak lebih bermanfaat, lebih besar pahalanya. Termasuk ceramah ambo yang kadang banyak juga orang yang tak suka mengkritik ambo. Ambo dalam ceramah ajak menyampaikan apa-apa ibu-ibu yang lah haji, yang lah haji umrah, tak usahlah umrah lah. Awak rajin-rajin umrah tu tak hebat, tak lo prestasi dia awak mencari kondisi masyarakatnya. Rancak awak pergi ke daerah tu ada musala yang jarang orang azan di situ atau tak kunci saya atau musajid buka tiap Jumaat. Sekali umrah 30 juta cari orang kampung yang mau jadi imam menjaga musajid musala ko pitih 30 juta untuk setahun. Kira-kira ada yang amuh tak? Banyak tu mah. Itu lebih gadang pahalanya lah daripada awak pulang balik ke Makkah menangis di bawah Kaabah sampai keluar lo yang mata darah ya. Lebih bermanfaat kalau rumah Allah terlantar, syiar Islam hilang di kampung awak, nangis jadi Makkah kan. Makanya tahun 90-an ulama besar di Arab itu lahiranlah dengan orang Indonesia. Yusuf Qardawi yang baru meninggal beberapa tahun yang lewat. Tahun 90-annya menulis tu. Orang Indonesia daripada mereka sering-sering haji dan umrah lebih baiknya membantu dakwah di kampungnya. Karena orang Indonesia pergi minta sedekah je ke Arab, bantuan pesantren lah, bantuan musajid lah, minta-minta aja bantuan ke Arab. Sementara orang Indonesia nampaknya banyak lo yang berulang haji dan umrah tu tahun 90-an tu. Apalagi kalau tahun kini. Nah seperti itu. Jadi memahamkan ikut kaum umat bukan hal yang mudah lah kan. Apalagi di Matiuk Simpang orang promosi umrah kini kan. Kau untuk yang lah haji, Allah yang lah haji, yang lah umrah. Tapi yang alun apa? Ialah umrah dulu. Yang alun ialah haji dulu. Kau kan untuk orang yang haji. Jamaah rahimakumullah. Begitu je membantu. Ada kotak infak sosial. Ada infak yatim, kira-kira mana ada orang yatim nah. Itu kembali kepada kondisi sebenarnya. Tidak selamanya lo membantu anak yatim itu lebih besar pahalanya dari membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada orang terlantar di padang panjang, orang tua renta, tidak ada yang mengurusnya. Sementara orang yatim kok kayo, pitihnya banyak. Walaupun yatim, ibunya direktur bank pamuanya kan. Jadi jangan difahami ya. Masjid lebih besar pahalanya, wakaf lebih besar pahalanya, sementara awak kesampingkan yang lain. Membantu anak yatim lebih besar pahalanya, membantu yang lain-lain awak tinggalkan ya. Jadi bijaksana awak hendaknya dalam membagi fitih banyak. Kemudian bagian kedua yang awak sampaikan dalam hadis tadi setelah kedermawan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Awak yakin Al-Quran pedoman hidup, tidak ada awak yang ragu lah. Tapi kadang awak berjarak dengan Al-Quran. Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah awak sangat akrab dengan Al-Quran. Kalau awak sembahyang tarawih besok mungkin ayat imam tu paling panjang setengah halaman lah. Ya setengah halaman ya. Di sebagian masjid memang ada yang sajus semalam. Kalau Nabi Muhammad awak cari ayat beliau pas salat malam itu seperti dalam hadis sahih Muslim Huzaifah Al-Yamani, kata Huzaifah ambo salat bersama Rasulullah. Maka Rasulullah membaca Al-Baqarah. Hamba kira 100 ayat, 50 ayat Nabi ke rukuk. Kiranya hendak diselesaikan Al-Baqarah. Kemudian lanjutlah ke An-Nisa. Kemudian lanjutlah ke Ali Imran, baru Nabi rukuk. Berarti 5 juz baru Nabi rukuk. Seperti itu lama bacaan Nabi dan Nabi itu dakik dengan Al-Quran. Kalau Nabi sering tahajud dalam bacaan yang lama itu sampai kaki Nabi itu diceritakan bangkak, diceritakan tumit Nabi itu pecah-pecah. Sampai istri Nabi khawatir dengan kesehatan Nabi karena banyak beribadah. Sehingga Aisyah bertanya, "Manga mode ke mana beribadah ya Rasulullah? Dosa engkau kalah diampuni." Ajawab Nabi, "Afalaku abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Makanya Nabi beribadah bantu itu. Kalau awak tanya lo isteri-isteri kan ni, isteri-isteri yang kini ibu-ibu cameh mencari ibadah apa-apa suami yang sangat banyak atau khawatir mencari suami yang malah beribadah? Kira-kira aja jawabnya. Yang pertama, yang kedua. Nah, tempat lain mode itu je Pak. Kalau dia tanya ibu-ibu kini kau khawatir mencari apa rajin beribadah atau khawatir mencari apa malah beribadah? Malah Ustaz. Jadi jamaah rahimakumullah ya.
Seperti itu dekat Rasulullah, bacaan salatnya lama, ya. Begitu juga hari-hari biasa kan Nabi Muhammad pun meminta ke sahabat-sahabat yang rancak suaranya seperti Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran. Ambo ingin mendengar, kata Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, Quran diturunkan kepada engkau ya Rasulullah, mengalu ambo akan membacakan. Jawab Nabi, ambo ingin mendengar dari orang lain. Maka dibacakan oleh sahabat itu Al-Quran, Nabi mendengar. Nabi serius mendengar. Keluarlah air mata Nabi, cie, 2, 3, terus menetes air mata Nabi. Sampai di ayat di surah An-Nisa, kata Nabi ke sahabat yang baca Quran tadi, Allah tu. Sampai si salah baca Quran. Dan Nabi menangis sejadi-jadinya. Sampai di ayat, fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi menangis. Seperti itu dakiknya Nabi dengan Al-Quran, ya. Jadi bacaan Nabi panjang. Nabi suka mendengar orang baca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan Nabi banyak membaca Quran sehingga berpengaruh ke diri Rasulullah SAW. Sampailah akhirnya, ya, sahabat bertanya ke Aisyah, kaifa kana khuluqi Rasulillah, bantu akhlak laku parangai Rasulullah tu wahai Aisyah ummil mukminin. Ya, ditanya, ajawe Aisyah hendak lo diurainya cik-cik. Nabi itu elok, Nabi penyayang, Nabi penyabar. Kalau diurainya cik-cik itu panjang akhlak Nabi. Singkek jawaban Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Yang wak baca dalam Quran, yang tasawuf dia wak dalam Quran, itulah yang nampak dalam tingkah laku Nabi ke sehari-hari gua. Mulai cara berjalan, cara makan, cara minum, cara mengambil keputusan, cara sebagai seorang suami, cara sebagai seorang imam, cara sebagai seorang hakim. Pokoknya yang ada di dalam Al-Quran itulah yang nampak dalam diri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Sampai seperti itu dakiknya Rasulullah dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu membentuk kepribadian Rasulullah SAW. Dan itu yang awak inginkan. Maka di bulan Ramadan besok awak harus banyak membaca Al-Quran. Kalau Ramadan tahun dulu adalah nado khatam Al-Quran, Ramadan tahun kini pasuan khatam agak sekali. Kalau tahun dulu lah khatam sekali, kini 2 kali lah. Kalau pikiran awak masih tarang, pikiran masih bisa membaca, ya baca Al-Quran, baca lo terjemahnya. Sehingga tahu awak yang diinginkan oleh Allah. Kalau ceramah-ceramah sewa dengan ustaz tu ceramah kadang ayatnya cik judul. Sementara Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.236 ya. Pas na ya tiba mah lah terasa dari tadi ya. Jadi dalam Al-Quran itu banyak ya, ayat-ayat yang mendorong awak untuk dakik dengan Al-Quran, menyatu dengan Al-Quran. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran kami turunkan untuk dipelajari, dihayati. Dalam Al-Maidah, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i. Kamu lihat apabila para sahabat orang-orang saleh itu mendengar bacaan Al-Quran, maka kamu lihat mata mereka bercucuran air mata, menangis bersama Al-Quran. Jadi seperti yang singgung tadi, Nabi menangisnya mendengar orang baca Quran. Begitu juga waktu Ibnu Umar masuk ke rumah Nabi sedang sembahyang, dicarinya Nabi sedang menangis baca Al-Quran. Di surah Isra pun diceritakan orang-orang sebelum kamu kalau dibacakan ayat Allah, yakhiruna sujada, mereka tersungkur sujud, yabkun, mereka menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Kini tu awak tanya dulu diri awak, ndaklah barakali awak menangis waktu membaca Al-Quran, barakali awak menangis waktu mendengar orang membaca Al-Quran. Kalau masih halunnya lah, berarti awak perlu semakin dekat dengan Al-Quran. Ibku fa illam tabki fatabakau. Menangislah. Jika kamu tidak bisa menangis, maka menangislah. Kenapa kamu tidak bisa menangis? Maka di bulan Ramadan besok
Awak harus sama-sama berusaha untuk dakik dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Baitulah hendaknya keluarga awak. Suami harus jadi imam di rumah tangga. Ya, karena baraka ibunya hati anak. Sajaknya pandai mengimbau bapak, tak pernah nampak dinyo apaknya membaca Al-Quran sekali Allah ya. Itu je anak-anak tak pernah nampak dinyo ibunya membaca Quran min HP seterus pagi siang malam. Maka dalam ceramah ada yang selalu berulang-ulang, di anak wak kini rata-rata di SD Al-Quran, SD tahfiz ya. Pasan gurunya di sekolah ulang nanti setelah maghrib murajaah hafalan yo zah yo bunda. Kan kinilah jarang orang menerima pak guru jebuk guru itulah jarang kini. Dengar ustazah nasihat. Jadi anak tu sudahnya maghrib lah dibaca biaknya Al-Qurannya ingin mengulang hafalannya amma yatasa alun. Nyon dia anak rajin baca amma yatasalun, orang tua tahu loh. Amma yatasalun. Ingin semangat anak tu mengulang hafalan, tapi dicaliaknya ayahnya min HP lah rabah lo apa ayahnya. Dicaliaknya amaknya lah macam apa lo lah milih baju raya lo, anak ke di Bali Ustaz. Beras jilbab COD ikut. Kau ada neknya di rumah nek lah di muka TV manggu-angguak senta mencari entah siarannya. Akhirnya niat ikhlas, niat suci anak yang baru tumbuh tadi untuk membaca Al-Quran hilang sama sekali. Ditutupnya Quran balik pilihnya ke dalam kamar. Dia biarnya lo HP-nya main mobilannya lah. Mobile Legend kali itu tahu tu. Itu yang acak wak ulang-ulang walaupun sederhana dan berulang, tapi itulah realita yang terjadi. Hilang ketauladanan di rumah tangga. Hilang ketauladanan dari orang tua, hilang ketauladanan dari seorang ayah. Ayah pelan tanggung jawab. Karena dalam Quran pendidikan yang banyak disinggung itu pendidikan dari seorang ayah. Wak calia. Nabi Adam dengan putranya diceritakan dalam Quran. Yusuf dengan bapaknya, Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, Nabi Nuh membawa anaknya Kan'an. Kemudian yang luar biasa orang saleh Luqmanul Hakim, nasihat Luqman dalam Quran kepada anak-anaknya. Berarti mayu apa nampak yang bertanggung jawab. Kami kan nampak yang barik baban sebenarnya. Tapi kami pun yakin isteri itu membantu suami meringankan beban itu. Jadi di bulan Ramadan kok maksimalkan pendidikan di rumah tangga. Termasuk membaca Quran. Kalau ayah lah membaca Quran, ibu lah membaca Quran, anak pun disuruh membaca Qurannya patuh. Tapi kalau ayah ibu malih membaca Quran, anak diminta untuk rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu pun susah ya. Andai wa agih na honor anak-anak wana agih hadiah lah saya sajus, kau agih hadiah, kau pitih kan bersedekah kepada anak tu lebih gadang lo pahala pada bersedekah ke orang lain. Ya, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik infak itu adalah kepada orang yang dalam tanggungan. Jadi agih istilah orang ni reward hadiah. Tamai di Quran, kau agih pitih belian baju. Motivasi anak tu agar dekat dengan Al-Quran. Polai kini anak terjadi awak lah tahu ya. Godaan anak-anak tu kini awak menyebut jo anak awak, murid awak, kemanakan awak, sementara kehidupannya lah dikendalikan di HP kau. Cara mengecek, cara segala kehidupannya lah dikendalikan dengan itu. Polai yang terjadi kini ya, pergaulan anak-anak itulah sama paham bana awak tu. Ya, seperti heboh di Batu Sangkar, anak yang dibunuh atau penangkapan PSK yang semakin banyak. Anak SMA banyaknya di PSK, anak SMP pun banyak, apalagi anak kuliah. Ini tu tahu orang yang tahu, tak tahu orang yang indah. Tak ingin luak mengekspos banyak-banyak. Tapi itu terjadi di sekitar wak kini. Jadi cara menyelamatkan rumah tangga wak, dekatkanlah anggota keluarga dengan Al-Quran. Itu intinya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah di bulan Ramadan besok yang harus wak tingkatkan. Berbanyak sedekah infak di bulan Ramadan, bantu keluarga awak, dunsana awak, termasuk guru-guru awak MDA dulu, guru-guru awak TPK, guru-guru mengaji dulu. Karena kini awak menghadap Allah dengan modal itu. Sementara orang tu dulu gajinya jauh di bawah standar. Maka dalam ceramah ajak menganan lah berhasil awak kini lah sukses karena awak baca Quran, awak sembahyang tu siap aja dulu. Ya, agih guru-guru MDA tu pitih, guru-guru TPK awak dulu agihnya sumbangan itu hal perlu jangan dilupakan. Itu modal awak yang luar biasa untuk kehidupan akhirat. Banyak bersedekah. Yang kedua tadi, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Tanamkan di rumah tangga awak, dalam keluarga awak, sehingga rumah tangga awak itu benar-benar disinari oleh cahaya Al-Quran. Itulah rumah tangga yang bisa sakinah,
mawaddah warahmah yang wak harapkan ya. Harus dekat dengan Al-Quran. Pakai tanya jawab Ustaz. Boleh. Tapi semoga ada dosa yang bertanya nak. Jangan baiklah baru. Ada pertanyaan Bu? Lihat dos ketek nak. Ya. Bolehkah membaca Al-Quran dengan HP? Jawapannya boleh. Boleh. Awak yang sibuk kemudian ambon nak cok baca Quran tu dari HP. Saya pada hari Jumaat menjelang khutbah baca surah Kahfi kan. Memang di HP tu yang acok gini. Misalnya di pagadang nak. Kalau Quran kini kalau mata lagak kabur-kabur orang lah susah lah. Jadi boleh membaca Quran dengan HP ya. Kemudian ya ada dengan adanya HP, kalau membaca Quran murni perempuan sedang berhalangan kan, itu kan dipermasalahkan tak boleh kan. Tapi kalau dengan HP kan itu kan bisa dicari saya dapat itu dah Quran yang pegang HP itu kan mudahlah satu sisi kan dah tanpa memegang Al-Quran ya, dan selebar ya. Jadi di situ bisa ada membaca Al-Quran ya. Kalau ragu minimal di sana berhalangan terjemahan saya banyak baca nak. Jadi tahu lah isi Al-Quran kau sebenarnya kau. Tabahnya saya kikol dari dulu. Sementara pelajaran waktu SD kau banyak buku nak, tema 1 sampai tema sekian nak. Waktu SMP berapa banyak buku pelajari, waktu SMA, waktu kuliah dulu S2, S3 banyak buku pelajari. Tapi kitab suci Al-Quran sampai kini yo belum pernah tamat terjemahnya sekali Allah je. Kan malu ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan baca HP dengan digital, Quran digital atau dengan media sosial, itu dibolehkan. Semoga banyak khatam bisa Bu. Amin. Kalau apa-apa nak ada tanya dah ibu yang di muka. Tak ada tanya dah. Kemudian tadi dipancang lah Ustaz. Kalau yang tanya masalah Ratu Pusako, salah pegang gadai yang datang salah ke Islami itu hari Jumaat malam nak. Situ Wak. Acok dululah pernah lu bahas di situ masalah pegang gadai, salah Ratu Pusako karena memang di daerah awak masalah kau sangat rumit ya. Orang jarang membagi Ratu Pusako. Lainnya dibagi piti saya nak rumah untuk nak berusi saya taruh. Itu nanti bahala pertanggungjawaban. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah wak bermohon semoga apa yang wak sampaikan diberkahi oleh Allah, dan semoga di bulan Ramadan awak, anak-anak awak, keluarga awak, orang tua bisa beribadah secara maksimal. Sehingga setelah bulan Ramadan itu memang meningkat keimanan dan ketakwaan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.